Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fayaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yaqulu nabiyyuna alaihi salatu wassalam: fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Pada sore hari yang berbahagia ini, kita kembali melanjutkan pelajaran kitab Tauhid, yang mana pada kesempatan ini kita masih dalam bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Ajakan atau seruan kepada syahadah la ilaha illallah. Kita akan melanjutkan membaca dan membahas mengenai pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari bab ini. Terakhir kita sampai pada nomor berapa? Ke-13. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala: Ar-Rabi'ata Ashrah, masalah yang ke-14, yaitu pelajaran yang bisa diambil dari bab ini. Qala kashful alimi asy-syubhata 'anil muta'allim. Seorang yang berilmu menyingkap syubhah, kerancuan
dari orang yang belajar. Ini diambil dari sabda beliau alaihi salatu wassalam tatkala beliau menyatakan mengenai az-zakah, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, diambil dari orang-orang kaya mereka kemudian diserahkan kepada orang-orang fakir mereka. Di sini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan mengenai kepada siapa zakat itu diserahkan. Tentunya as-sahabah radhiyallahu anhum tidak akan mengerti, tidak akan memahami kepada siapa zakat itu diserahkan tanpa dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga terjadi pada mereka syubhah. Artinya kesamar-samaran. Kepada siapa zakat itu akan diserahkan. Tapi kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan dengan gamblang bahwa zakat itu tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, diambil dari orang-orang kaya mereka kemudian diserahkan kepada orang-orang fakir mereka. Sehingga jelaslah bagi as-sahabah radhiyallahu anhum bahwa yang namanya zakat diambil dari orang kaya kemudian diserahkan kepada orang-orang yang fakir di antara mereka. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban atau keharusan bagi seorang yang berilmu untuk menjelaskan, menyingkap asy-syubhah dari orang-orang yang belajar. Menjelaskan dan menyingkap perkara-perkara yang masih samar bagi orang-orang yang belajar. Dan di sini tentunya disesuaikan kebutuhan ilmu dengan orang yang mempelajari ilmu. Artinya bahwa ilmu yang disampaikan itu terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh orang yang belajar. Sehingga orang yang belajar bisa memahami ilmu dengan baik. Jikalau seandainya tidak disesuaikan, tidak dicocokkan dengan orang-orang yang belajar, khawatir bahwa ilmu itu tidak akan dimengerti, tidak akan dipahami oleh mereka. Ya. Maka al-mubtadi'in diajarkan kepada mereka ilmu-ilmu yang pemula. Dijelaskan kepada mereka ilmu-ilmu yang pemula. Karena mereka juga baru memulai untuk belajar. Demikian pula al-mutawassitin, orang-orang yang pertengahan, disampaikan kepada mereka ilmu-ilmu yang pertengahan. Dan selanjutnya bagi al-mutamakkinin, orang-orang yang telah mulai mapan dalam mempelajari ilmu, disampaikan kepada mereka apa yang sesuai dengan keadaan mereka. Nah, al-muhim
bahwa seorang guru hendaklah menjelaskan ilmu, menyampaikan pelajaran sesuai dengan orang yang belajar, supaya ilmu itu lebih dimengerti, lebih difahami oleh mereka. Nah, al-khamisata asyrah, yang ke-15, an-nahyu an qara'inil amwal, larangan dari harta-harta yang berharga. Ini diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa iyyaka wa kara'ima amwalihim. Hindari olehmu harta-harta mereka yang berharga. Ini dalam perkara zakat. Harta-harta yang berharga dari harta-harta orang-orang yang kaya tidak boleh diambil di dalam penarikan zakat. Sebagaimana orang-orang yang kaya itu tidaklah semestinya mereka mengeluarkan harta-harta yang jelek di dalam membayarkan zakat. Jadi bagaimana? Yang dikeluarkan adalah harta-harta yang mutawassithah, ya, yang pertengahan, tidak berharga, yang mahal, yang dicintai oleh pemiliknya, dan tidak pula yang jelek, yang pemiliknya sendiri tidak lagi menginginkannya, tapi yang pertengahan. Nah, maka diambillah dari harta-harta zakat itu yang pertengahan. Kenapa demikian? Di antara hikmahnya bahwasanya tatkala harta zakat yang diambil itu adalah harta yang pertengahan, itu akan lebih sesuai, akan lebih cocok dengan hati yang mengeluarkan zakat, supaya tidak ada paksaan di dalamnya, sehingga dia mengeluarkannya ala tibin min nafsihi, ala tibatin min nafsih, ya, mengeluarkannya dengan jiwa yang lapang, tanpa keterpaksaan. Dan ini tentunya akan membuat amalan zakat dilakukan dengan sebaik-baiknya, tanpa paksaan, tanpa ada unsur-unsur yang menzalimi. Oleh karena itu dihindarkan qaraimal amwal, harta-harta yang berharga. Nah, An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yahillu malum ri'in muslimin illa bitibatin min nafsih. Tidaklah halal harta seorang yang muslim kecuali dengan keridhaan daripada dirinya, kelapangan daripada dirinya. Nah, inilah keindahan Islam. Walaupun dalam perkara yang disyariatkan, Islam itu melarang untuk berbuat zulm, berbuat kezaliman. Karena yang namanya az-zulm adalah zulumat yaumil qiyamah, merupakan kegelapan-kegelapan pada hari kiamat nanti. Dari pernyataan ini juga an-nahyu an qara'imil amwal, larangan dari harta-harta benda yang berharga, menunjukkan bahwa harta-harta yang berharga yang tidak disyariatkan padanya zakat tidak boleh diambil zakatnya. Ya. Mungkin ada yang lebih berharga daripada emas, daripada perak, ya.
Namun tatkala tidak disyariatkan zakat, maka tidak diambil zakatnya. Seperti apa? Katakan seperti berlian, mutiara, atau harta-harta yang berharga lainnya. Tidaklah kita mengatakan bahwa emas dan perak saja dikeluarkan zakatnya, bagaimana dengan yang lebih berharga? La. Emas dan perak dikeluarkan harta zakatnya karena disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sementara yang selain itu seperti mutiara, seperti berlian dan lain sebagainya, maka tidak dikeluarkan zakatnya karena tidak disyariatkan. Baik. Qala as-sadisata asyrah, yang ke-16, ittiqa'u da'watil mazlum, berhati-hati daripada doa orang yang terzalimi. Ini diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wattaqi da'watal mazlum fa innaha laisa bainahu wa bainallah hijab. Hindari oleh kalian atau hindarkan olehmu doa orang yang terzalimi, karena tidak ada antaranya dan antara Allah satu hijab pun. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang berbuat kezaliman ala khatarin azim. Orang yang berbuat kezaliman itu berada di atas bahaya yang besar. Bahkan kezaliman itu nanti, jikalau seandainya tidak terbalaskan di dunia ini dan tidak terselesaikan di dunia ini, maka kezaliman di antara para makhluk akan diselesaikan di yaumil qiyamah. Urusan kezaliman itu tidak hanya sebatas di dunia saja. Dengan kita meninggal berarti kita membawa urusan itu nanti sampai hari kiamat, kalau di dunia ini tidak selesai. Makanya selama kita masih mengingat apapun bentuk kezaliman yang pernah kita lakukan kepada sesama kaum muslimin, marilah kita berupaya untuk menyelesaikannya di dunia ini. Imma kita menyelesaikannya dengan cara kita mengembalikan hak orang yang punya hak. Kembalikan dan bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau tidak mungkin untuk mengembalikan hak orang yang punya hak, maka lakukanlah al-istihlal, minta dihalalkan, atau minta maaf. Jikalau seandainya minta dihalalkan dan minta maaf itu barangkali akan menimbulkan kerusakan yang lain, mafsadah yang dikhawatirkan, maka lakukanlah walaupun ala sabilil ijmal. Lakukanlah walaupun dalam bentuk yang sifatnya umum. Mungkin kita tidak menyebutkan apa kezaliman kita kepadanya, khawatir menimbulkan mafsadah, menimbulkan permusuhan antara kita dengan dia. Maka katakan, maafkan saya jikalau seandainya saya pernah berbuat salah kepadamu. Kalau dia bertanya, salah apa itu? Ya apa sajalah, yang penting saya pernah buat salah sama kamu, maafkan saya. Supaya urusannya di dunia ini selesai. Dan kita tidak membawanya ke yaumil qiyamah. Karena kalau urusannya nanti sampai hari kiamat, jadi tambah berat. Karena di hari kiamat nanti akan dilakukan al-qisas. Dilakukan al-qisas. Nah,
Atau sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, kalau kita punya kebaikan, maka kebaikan kita akan diambil seukuran kezaliman yang kita lakukan kepada orang yang kita zalimi. Kalau kita tidak lagi punya kebaikan, maka keburukannya yang akan diambil seukuran kezaliman kita dan ditimpakan kepada kita. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, daripada kita bertikai dan bermusuhan di hari kiamat nanti, maka lakukanlah ketika di dunia ini, di mana kita menyelesaikan urusan-urusan kezaliman di antara kita. Dan bagi orang yang merasa pernah terzalimi, dia akan mendapatkan keutamaan dari Allah apabila dia memaafkan saudaranya. Nah, apabila dia memaafkan saudaranya, dan memaafkan itu adalah amalan yang mulia yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kecuali apabila kesalahan itu memang kesalahan yang bisa dihentikan dengan memberi sanksi, menuntut hak terhadap orang yang menzalimi. Karena sebagian manusia bila dimaafkan, maka memaafkan itu tidak memperbaikinya. Jikalau seandainya orang ini demikian, maka menuntut hak itu lebih baik daripada memaafkan dia. Barakallahu fikum. Jadi masalah kezaliman tidak akan berhenti sampai di dunia, bahkan akan dibawa sampai hari kiamat nanti. Dan ini tidak hanya berlaku kepada orang-orang yang nasibnya terancam dengan api neraka. Bahkan berlaku pula bagi orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Karena orang-orang yang masuk ke dalam surga itu adalah orang-orang bersih, orang-orang suci, yang tidak boleh membawa kezaliman apapun juga. Makanya tatkala manusia telah melewati as-sirat dan mereka sudah menuju kepada surga, mereka nanti akan melewati sebuah al-qintarah, sebuah jembatan, yang jembatan ini adalah tempat di mana mereka dibersihkan dari semua kezaliman. Maka di sanalah di antara ahlul jannah itu dibersihkan dari kezaliman-kezaliman yang pernah mereka perbuat, diqisas. Setelah mereka bersih, setelah mereka suci, barulah mereka diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Nah, ala kulli hal, yang namanya kezaliman adalah perkara yang membahayakan. Supaya kita tidak terancam dengan bahaya, maka hindari perbuatan zulm, perbuatan kezaliman, dan berlaku dan bersikaplah adil, berucap adil, dan tidak melanggar batas-batas yang telah ditentukan. Nah, qala as-sabi'ata asyarah, yang ke-17, al-ikhbaru bi annaha la tuhjab, pemberitaan bahwasanya doa orang yang terzalimi itu tidak terhijab, tidak tertutupi antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai penekanan yang lebih menguatkan agar kita berhati-hati daripada doa orang yang terzalimi. Karena kalau hanya dinyatakan hindari olehmu doa orang yang terzalimi, ini barangkali masih kurang menarik perhatian, masih kurang dalam memberikan ancaman. Tapi kalau dinyatakan fa innaha laisa bainahu wa bainallah hijab, karena sungguhnya doa orang yang terzalimi itu
tidak ada antara dirinya dengan Allah satu penghalang pun, ini akan membuat ancaman yang besar yang akan menjadikan si pendengarnya berhati-hati terhadap doa orang yang terzalimi. Nah, barakallahu fikum. As-saminata asyrah, yang ke-18, min adillati tauhid ma jara ala sayyidil mursalin wa sadatil awliya'i minal masyaqqati wal ju'i wal waba. Termasuk daripada dalil-dalil tauhid apa yang terjadi, apa yang berlaku kepada pemuka para rasul alaihi salatu wassalam, wa sadatil awliya, dan pimpinan-pimpinan para wali, minal masyaqqati wal ju'i wal waba, yang berupa kesulitan, rasa lapar, dan petaka bahaya. Nah, karena terjadinya perang Khaybar ini adalah di masa yang sulit, di mana kaum muslimin dalam keadaan kekurangan makanan pada waktu itu. Ya. Sampai-sampai mereka memakan keledai. Ya, sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi bukan berarti bahwa seorang bila termasuk daripada wali Allah, hidupnya akan dipenuhi berbagai kesenangan-kesenangan dunia, berbagai kemewahan-kemewahan dunia. Bahkan betapa banyak orang-orang yang saleh, para aulia illah, bahkan para nabi dan rasul, mereka diuji oleh Allah tabaraka wa taala dengan kesulitan-kesulitan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apabila kita membaca sejarah kehidupan beliau, maka tidak jarang kita akan mendapatkan di mana beliau alaihi salatu wassalam diuji dan dicoba oleh Allah dengan berbagai musibah. Mulai dari kelaparan, ya, kekurangan makan dan minum, demikian pula dengan rasa takut yang mengancam dari serangan musuh, ya, demikian pula terluka dalam peperangan dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini memberikan hiburan kepada kita bahwa demikianlah irama kehidupan, di mana nuansa kehidupan ini antara senang dengan sulit, manis dengan getir. Itu hal yang wajar berlaku kepada siapapun, bahkan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan lebih daripada itu, orang-orang yang dicintai oleh Allah, mereka mendapatkan musibah, mendapatkan kesulitan lebih daripada kita yang barangkali tidak seperti mereka di dalam mencintai dan dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Makanya dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis Mu'adz, asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsumma al-amsalu fal amsal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Yang semisal mereka, kemudian yang semisal mereka. Ya. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan, kita tidak perlu berkeluh kesah dengan kesulitan, musibah, tekanan hidup yang diujikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Karena yang demikian itu juga terjadi kepada orang-orang yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jikalau kita tahu bahwa mereka juga ditimpa oleh kesulitan-kesulitan hidup, ini membuat kita lega. Ya. Ternyata kesulitan-kesulitan hidup itu sudah menjadi ketentuan Allah bagi siapapun juga. Nah, dan tidak ada kaitannya antara kesulitan, musibah, rasa lapar dan lain sebagainya
dengan masalah dicintai atau tidak dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Bukan berarti orang yang hidup senang bahwa dia pasti dicintai oleh Allah. Sebagaimana tidak bisa kita katakan bahwa orang yang sulit hidupnya, diuji dan dicoba oleh Allah dengan berbagai musibah di dalam hidupnya, bahwa dia tidak dicintai oleh Allah. Sehingga kalau ada orang yang berkeluh kesah ketika turun kepadanya musibah dan menyatakan Allah tidak sayang kepada saya, Allah tidak cinta kepada saya, dan lain sebagainya, ini keliru. Ya. Karena itu bukan bukti bahwa Allah tidak mencintai kamu. Ya. Kalau ingin mengukur cinta atau tidaknya Allah kepada kita, ya kita melihat kepada sejauh mana kita beragama kepada Allah. Nah, kalau ternyata kesulitan-kesulitan itu adalah karena kita lupa sama Allah, bisa jadi itu adalah teguran dari Allah. Allah menyiksa kita supaya kita sadar dan kembali kepada Allah. Tetapi kalau seandainya tatkala kita semakin rajin dalam beragama, semakin kuat di dalam beragama, tetapi semakin sulit kehidupan yang Allah berikan kepada kita, berarti Allah ingin mengangkat derajat kita di sisinya, supaya kita menjadi orang-orang yang sabar dan murni hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian pula orang-orang yang senang di dalam kehidupannya. Sebagian orang, atau mungkin banyak di masyarakat kita, orang yang berpandangan kalau hidupnya senang berarti dia dicintai oleh Allah. Bahkan banyak pula di antara mereka, dia mau beragama dengan tujuan bahwa hidupnya diberi kesenangan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang dimaksud dengan kesenangan di sini adalah kesenangan duniawiyah, harta benda, rezeki yang dimudahkan, ya. Kemudian kehidupan yang tarafnya diberi kelebihan oleh Allah dan lain sebagainya. Ya. Sehingga dia mau beramal kalau dampak amalnya itu jelas. Dia rasakan di dunia ini sebagai bukti bahwa Allah mencintai dia. Ini adalah cara beragama yang salah kaprah. Ya. Justru tatkala kita beragama dan diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, ini adalah merupakan raf'ud darajah, peningkatan derajat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Qala at-tasi'ata asyrah, yang ke-19, qauluhu la u'tiyanna ar-rayah ila akhirih. Niscaya aku akan memberikan bendera ini pada keesokan hari kepada seorang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Demikian hadisnya. Qala alamun min a'lamin nubuwah, salah satu tanda daripada tanda-tanda kenabian. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin salah pilih. Ya. Beliau tidak mungkin salah di dalam memberikan bendera itu kepada orang yang tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Tatkala beliau memberikan bendera itu kepada Ali bin Abi Thalib, itu adalah sasaran yang tepat, sesuai dengan apa yang beliau sabdakan di sini, bahwa dia adalah orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Maka ini adalah salah satu tanda daripada tanda-tanda kenabian beliau, di mana beliau diberitahu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ala tariqatil wahyi, melalui wahyu, bahwa yang akan menerima bendera ini adalah seorang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Nah, al-ishrun, yang ke-20, tafluhu fi 'ainaihi 'alamun min a'lamiha aidan
semburan beliau pada kedua matanya, yaitu pada kedua mata Ali bin Abi Thalib, alamun min a'lamiha ayran, salah satu tanda daripada tanda-tanda kenabiannya juga. Ini yang diistilahkan dengan mukjizat. Ya. Apa bedanya mukjizat dengan karamah? Mukjizat itu diberikan kepada para nabi dan rasul, diistilahkan dengan mukjizat. Ya, sesuatu yang hebat, yang luar biasa, di luar batas kemampuan manusia pada umumnya. Ya. Sedangkan al-karamah itu kepada selain nabi dan rasul. Jadi kalau ada yang menyatakan, ya, tatkala mengharapkan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang ajaib, ya, kita butuh mukjizat, itu istilah yang keliru. Ya. Karena untuk selain nabi dan rasul bukan diistilahkan dengan mukjizat, tapi karamah. Kita butuh karamah. Itu. Barakallahu fikum. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyembur atau meludahi kedua mata Ali bin Abi Thalib, kemudian beliau sembuh dan hilang penyakitnya, seolah-olah beliau tidak mengalami sakit sama sekali. Alamun min a'lamiha, salah satu tanda daripada tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, al-hadiyata wal 'ishrun, yang ke-21, fadilatu Ali radhiyallahu an, keutamaan Ali radhiyallahu an. Ya, ini sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la'utiyanna ar-rayata rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluh. Aku akan berikan kepada seseorang, aku akan berikan bendera ini kepada seseorang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya juga mencintai dia. Ini menunjukkan akan keutamaan Ali bin Abi Thalib. Nah, tapi bukan berarti dengan keutamaan ini bahwasanya Ali bin Abi Thalib lebih utama daripada Abi Bakr wa Umar wa Utsman. Ya. Bagaimana yang dinyatakan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah di dalam Al-Wasithiyah, bahwasanya Ahlus Sunnah sepakat, ya, yang paling utama dari umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakrin, kemudian Umar, kemudian Utsman. Ya. Dan ini diambil dalam riwayat Abdullah bin Umar, di mana beliau menyatakan bahwasanya dahulu kami melihat bahwa seutama-utama manusia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakrin, kemudian Umar. Ya. Jadi keutamaan Ali bin Abi Thalib dalam peristiwa ini tidak menunjukkan bahwa dia lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. Ya. Yang paling utama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakrin, Umar, Utsman, kemudian Ali. Ya, kemudian Ali. Baik. Ats-tsaniyah wal 'ishrun. Yang ke-22. Fadlus sahabati fi dawkihim tilka al-lailah wa syughluhum an bisyaratil fath. Keutamaan as-sahabah di dalam perbincangan mereka pada malam itu dan sibuknya mereka dari kabar gembira mengenai kemenangan. Artinya as-sahabah radhiyallahu anhum, coba perhatikan, mereka adalah manusia-manusia yang mulia. Dari sisi apa? Dari sisi
di mana mereka ini lebih tertarik untuk memperbincangkan siapakah orang yang dia itu mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dibanding mereka memperbincangkan tentang kemenangan yang telah dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada keesokan hari. Ya. Mungkin bagi umat yang selain mereka, tentunya akan lebih menarik untuk memperbincangkan tentang kemenangan dalam perang, ya. Yang di dalamnya tentu akan memberikan harta benda yang luar biasa, rampasan perang yang luar biasa. Ya. Nah, kehidupan dunia yang dijanjikan oleh kemenangan perang. Tetapi bagi as-sahabah radhiyallahu anhum bukan itu yang menarik. Bukan kemenangan dalam perangnya yang menarik bagi mereka. Ya. Tetapi mereka lebih tertarik dan lebih fokus untuk membicarakan siapa orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Jadi ini menunjukkan keutamaan sahabat, di mana perhatian mereka lebih besar kepada akhirat dibanding daripada kehidupan dunia. Naam. As-salisata wal 'ishrun. Yang ke-23, al-imanu bil qadar li husuliha liman lam yas'a laha wa man'iha amman sa'a. Beriman dengan takdir, karena bendera itu diberikan kepada orang yang tidak berupaya mendapatkannya, dan tidak diberikan kepada orang yang berupaya untuk mendapatkannya. Ya. Para sahabat berlomba-lomba pagi-pagi hari sudah datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa pagi-pagi mereka sudah muncul di hadapan Nabi? Ya. Ternyata masing-masing mereka ini berharap kalau dialah orangnya. Ya. Bukan karena masing-masing mereka mengharapkan kepemimpinan. Ya. Mereka tidak kenal apa yang dilakukan oleh manusia pada saat ini. Berlomba-lomba untuk kepemimpinan, bahkan memberikan segalanya untuk kepemimpinan. Mereka bukan tipe manusia yang demikian. Mereka datang itu bukan untuk kepemimpinannya, datang karena ada satu sifat yang disebutkan oleh Nabi. Dia mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya mencintai dia. Itu yang membuat mereka berlomba-lomba. Ya. Ternyata tidak ada yang dipilih oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru beliau bertanya tentang Ali bin Abi Thalib yang pada waktu itu tidak ada. Ya, inilah namanya takdir. Ya. Kalau sudah urusan takdir, kita tidak bisa bilang pisang. Artinya kalau itu urusan Allah semata. Ya, mutlak milik Allah. Allah akan memberikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah, dan Allah akan mencegahnya dari siapa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, inilah enaknya kalau kita beriman kepada takdir, sehingga kita tidak memiliki tekanan, ya, tidak memiliki siksaan batin kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya. Dengan menyatakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al, semua bisikan-bisikan syaitan itu akan hilang dan sirna. Sebab ini adalah urusan Allah. Khalas. Tutup buku. Ya. Tapi kalau seorang tidak mau beriman kepada takdir, ya, maka batinnya akan disiksa dengan berbagai bisikan-bisikan syaitan yang membuatnya berkeluh kesah, gundah gulana, panik, sedih, stres, dan lain sebagainya. Tapi kalau beriman dengan takdir, khalas, qaddarallah wa ma syaa fa'al. Nah, indahnya Islam. Rabi'ata wal 'ishrun, yang ke-24. Al-adabu fi qawlihi ala rizlik. Adab yang terdapat di dalam sabdanya ala rizlik, perlahan-lahanlah engkau. Ya, ini adalah adab, ya, tidak gerusa-gerusuh, tidak sembrono, tidak sembarangan. Semua itu harus dilakukan dengan hati-hati dan perhitungan.
apalagi jika menghadapi musuh. Nah, ini adalah adab ya, supaya kita tidak menjadi orang yang gegabah ya, tetapi menjadi seorang yang penuh dengan perhitungan yang membawa kepada maslahat dan menghindarkan daripada mafsadat. Al-khamisata wal 'ishrun, yang ke-25, ad-da'watu ilal islami qabla al-qital, mendakwahkan kepada Islam sebelum peperangan. Bahkan peperangan yang disyariatkan sekalipun itu ada dakwahnya dulu. Ya, orang-orang yang diperangi itu diajak dulu kepada Islam. Tidak tiba-tiba kemudian boom terjadi peledakan. Ya. Ini jelas perbuatan yang menyelisih Islam. Sadisata wal 'ishrun, yang ke-26, annahu masyru'un liman du'u qabla dzalika wa qutilu. Yang ke-26, bahwasanya itu disyariatkan bagi orang yang didakwahi sebelum itu dan mereka diperangi. Sabi'ata wal 'ishrun, yang ke-27, ad-da'watu bil hikmah liqaulihi akhbirhum bima yajibu 'alaihim. Beritakan kepada mereka apa yang wajib atas mereka. Ya. Hikmahnya di sini di mana seorang itu awalnya dia diajari Islam, yaitu syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, kemudian baru diajari perkara-perkara yang wajib. Ya. Orang yang diajak kepada Islam itu setelah masuk Islam tidak dibiarkan begitu saja, tapi dari waktu ke waktu sedikit demi sedikit dia diajarkan dan dikenalkan apa itu Islam. Jadi ada follow up-nya. Ya. Maka orang yang diajak di dalam dakwatul Islam itu hendaknya diberi perhatian dengan mengajarkan mereka tentang perihal-perihal Islam yang mereka butuhkan. Maka dari sini kita tahu juga betapa salah dan sesatnya dakwah sebagian manusia yang hanya mementingkan dan memfokuskan dakwah itu pada satu sisi daripada Islam. Contohnya seperti hanya mengajak kepada sholat. Setelah sholat apa? Enggak tahu. Ya. Semuanya diajak berdakwah untuk mengajak manusia melaksanakan sholat. Setelah sholat apa? Wallahu a'lam bishawab. Seolah-olah Islam itu semuanya adalah salat. Hada khata. Ya. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwahnya yang hikmah. Ya. Satu persatu pelan-pelan sedikit demi sedikit diajarkan apa-apa saja yang menjadi kewajiban di dalam Islam. Pertama la ilaha illallah. Setelah itu kalau mereka terima ajarkan salat. Kalau mereka terima ajarkan zakat. Ya, dan selanjutnya. Nah, as-saminata wal 'ishrun, yang ke-28. Al-ma'rifatu bihaqqillahi ta'ala fil Islam, mengenal hak Allah Ta'ala di dalam Islam. Ya. Maka orang yang masuk di dalam Islam harus belajar tentang hak Allah. Ya, Islam itu bukan hanya KTP, tapi Islam itu harus dipelajari dengan baik apa hak Allah yang terkandung di dalamnya. At-tasi'ata wal 'ishrun, yang ke-29, thawabu man ihtada 'ala yadayhi rajulun wahid, pahala orang yang mendapat petunjuk melalui kedua tangannya satu orang sekalipun. Ya, bahwa pahalanya lebih baik daripada onta yang merah, yakni dari harta yang berharga. Yang terakhir, as-salatun, al-halif 'alal futya, bersumpah atas fatwa. Nah, bersumpah atas fatwa itu kalau dibutuhkan dan ada manfaatnya. Kalau tidak dibutuhkan dan tidak ada manfaatnya, ini bisa menimbulkan keraguan pada diri orang yang minta fatwa. Ya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.